saya akan mereview materi psikologi pendidikan. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Maria Yolanda Naflin, NIM 231031005 dari Prodi BBSI. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan itu? Nah, psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran baik dari sudut pandang kognitif maupun perilaku, mengizinkan ilmuwan untuk memahami perbedaan individu dalam hal kecerdasan, perkembangan kognitif, afektif, motivasi, edukasi diri, konsep diri, serta perannya dalam proses belajar. Bidang psikologi pendidikan banyak mengandalkan pengujian dan pengukuran dengan metode kuantitatif untuk meningkatkan aktivitas pendidikan seperti desain pemberian instruksi, manajemen kelas, dan asesmen yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dalam berbagai setting pendidikan sepanjang hidup. Berikut materi selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Sama halnya dengan yang lain, psikologi pendidikan juga memiliki ruang lingkup yang kemudian menjadi dasar atau suatu batasan yang digunakan untuk membedakan dengan ilmu psikologi yang lainnya. Oleh sebab itu, Sumandi Swajabarta mengungkapkan beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan seperti pengetahuan. Pengetahuan itu adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama adalah pengetahuan pendidikan atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih untuk memberikan suatu pengajaran pada peserta didiknya. Yang kedua, pembawaan. Ruang lingkup pembawaan adalah ruang lingkup dalam proses pembelajaran yang interaktif dari guru yang akan memberikan motivasi dan juga respon positif dari peserta didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan ini biasanya dimiliki oleh seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi yang dimana melibatkan konsep pengajaran selama belajar di kelas. Yang ketiga, hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan suatu hal yang mendasari berlangsungnya proses belajar mengajar, dan hakikat juga merupakan ruang lingkup belajar mengacu pada proses pembelajaran, misalnya terjadinya interaksi dan juga materi yang diberikan kepada siswa. Nah, yang keempat, perkembangan siswa. Guru akan membawa perkembangan siswa dan tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas dan adanya ketertarikan atau suatu keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan juga hasil yang didapatkan ketika tes. Selanjutnya adalah tujuan dari psikologi pendidikan. Nah, tujuannya adalah membantu para siswa dalam kelangsungan pembelajaran supaya kita mampu mengetahui minat bakat para siswa dan mampu mengetahui kemampuan dan kelebihan apa yang dimiliki oleh peserta didik dan potensi yang dimiliki siswa tersebut. Baik teman-teman, ada juga manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, mengetahui teknik pembelajaran yang efektif. Pembelajaran ini memungkinkan siswa supaya lebih bisa memahami pembelajaran yang diberikan oleh sang guru. Dan siswa dapat belajar dengan mudah sehingga tercapailah suatu pembelajaran dengan apa yang telah diharapkan. Yang kedua, mengetahui perbedaan individu dalam belajar. Seorang pendidik memiliki tantangan untuk mengetahui karakter individu siswa yang mereka miliki. Sebagai seorang guru, harus mengetahui karakter seorang siswa dan seluk-beluk seorang siswa itu sendiri. Sehingga ketika ada permasalahan dalam mengajar, seorang guru tidak bingung untuk menghadapi siswa itu sendiri. Yang ketiga, membantu membuat rancangan media pembelajaran yang menarik dengan adanya psikologi pendidikan. Seorang guru mampu mengenal karakter seorang siswa itu sendiri dalam pembelajaran, karena tidak semua
bisa memilih media mana yang akan digunakan untuk metode pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga pembelajaran yang kita berikan dapat diterima siswa dengan berdampak baik pada perkembangan belajar siswa. Nah, yang keempat ini konseling. Konseling juga sangat penting bagi lancarnya pembelajaran karena seorang pengajar mampu mengetahui hal-hal yang kurang dalam suatu pembelajaran tersebut. Di dalam psikologi pendidikan juga sangat banyak masalah mengenai konseling ini karena berkaitan dengan perkembangan siswa. Konseling juga memberikan pengarahan dan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan pengarahan terkait akademik dan juga adanya konseling yang juga membantu menjalani keterkaitan bersosialisasi sehingga terciptanya hubungan yang positif. Selanjutnya adalah objek dan metode psikologi pendidikan. Objek pembahasan psikologi adalah manusia karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik, sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yakni objek yang dipandang secara keseluruhannya, adapun objek material dan dari psikologi adalah manusia itu sendiri. Di samping menjadi objek psikologi, manusia juga menjadi objek bagi ilmu-ilmu yang lain. Contohnya sosiologi, kedokteran, antropologi, dan sebagainya. Yang kedua itu objek formal. Jika dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu, dalam hal ini maka objek formal dari psikologi adalah benda-benda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Adapun beberapa metode belajar dalam psikologi pendidikan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, metode eksperimental. Yang dimaksud dengan eksperimen dalam ilmu psikologi dapat didefinisikan sebagai sebuah pengamatan yang dilakukan dengan teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang ditimbulkan secara sengaja. Yang kedua, metode kuestionari. Metode ini merupakan rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik pada ilmu psikologi, sosial, maupun pendidikan yang mana ditunjukkan pada sebuah kelompok individu dengan objek agar mendapatkan data-data dengan fokus, memperhatikan masalah-masalah tertentu, dan kadang-kadang juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya diagnostik ataupun menilai kepribadian. Yang ketiga, metode proyeksi. Metode proyeksi ini merupakan metode yang mana digunakan pada penelitian pada seorang peserta didik dengan cara memberikan gambaran-gambaran atau tulisan-tulisan bentuk khas semisal game sehingga nantinya dapat diterjemahkan untuk mengetahui proyeksi perilaku yang diperlihatkan oleh peserta didik. Yang keempat, metode genetik. Metode ini juga disebut sebagai metode perkembangan yang mana merupakan teknik observasi yang dipergunakan untuk dapat meneliti tentang masa pertumbuhan fisik. Nah, yang terakhir adalah peran psikologi pembelajaran dalam pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dalam aspek pendidikan. Psikologi pendidikan ini membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Sekian review materi tentang psikologi pendidikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.